Apa kabar semuanya? Ketemu lagi malam ini setelah salat tarawih. Kita bahas tentang aturan-aturan tentang penyiaran dan televisi radio di Indonesia. Seringkali aturan itu tidak langsung mengena ke sasarannya, tapi berdampak pada bidang penyiaran dan pertelevisian kita di tanah air. Salah satunya 15 hari lalu pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi malam ini setelah salat tarawih. Kita bahas tentang aturan-aturan. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah, saya baca saja lah ya. Saya baca saja detailnya. Nah, Jokowi teken PP peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang royalti lagu dan musik di tanah air. Presiden Joko Widodo secara resmi menaikkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik pada 30 Maret 2021, sekitar 15 hari yang lalu ya. Aturan ini mewajibkan seluruh lembaga tertentu untuk membayar royalti lagu. Ya, pada pasal 3 disebutkan 14 bentuk layanan publik yang bersifat komersial seperti seminar dan konferensi internasional komersial, restoran, kafe, pub, bistro, klub malam dan diskotik, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, dan usaha karaoke yang wajib membayar royalti lagu pada lembaga yang dibentuk diberi nama itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LMKN. Ya. Aturan ini kemudian diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengusaha restoran, para pegiat musik juga, pegiat radio maksud saya. Misalnya ini saya ambil dari VOA Indonesia, General Manager Visi Radio Medan, Wisdawati Margaret, akrab disapa Whisky, mengatakan aturan ini cukup memberatkan radio, di mana sebenarnya esensi dari radio itu adalah musik dan lagu. Tanpa lagu, radio itu tidak ada apa-apa. Apalagi radio itu sistem kerjanya tidak seperti televisi yang dengan gampang buat konten secara visual. Ditambah dengan COVID-19, radio bisa mati dengan aturan ini. Nah, aturan ini, peraturan yang ditandatangani Presiden Jokowi ini sebenarnya bukan barang baru. Sebelumnya itu ada royalti juga yang dipungut untuk radio dan di daerah. Seluruh radio di Indonesia. Dipungut itu lewat Persatuan Radio Swasta Nasional. Angkanya kecil tapi. Nah, kalau yang pola sekarang itu, radio diwajibkan untuk membayar royalti dengan aturan-aturan tertentu per tahun sekian, ditambah dengan radio harus melawan digitalisasi yang begitu masif sekarang ini, itu rasa-rasanya bisa membunuh radio. Ya, kita tahu pendapatan radio itu sangat minim di era digital sekarang. Mereka itu sebagian besar menggantungkan iklannya, menggantungkan hidupnya lewat iklan dari pemerintah daerah. Industri kita di daerah-daerah itu tidak tumbuh, industri besar maksud saya, maka radio itu selain dari iklan pemerintah daerah juga hidup dari iklan-iklan kecil, toko baju, obat kurap, dan lain-lain. Yang obat kurap yang skala kecil ya, skala lokal. Ini sangat memberatkan untuk menghidupi radio, biaya operasionalnya, gaji karyawannya, listriknya, dan seterusnya. Ditambah lagi dengan royalti yang besar ini. Nanti angka-angka royaltinya itu belum dilansir secara penuh, tapi nanti itu ada gambaran-gambarannya yang bisa saya tampilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, royalti ini
Bagaimana caranya LMKN sebagai lembaga yang memungut royalti dan mendistribusikannya kepada pemegang hak cipta, musisi atau pemegang hak cipta itu bisa mencari formulasi lebih beradab, saya pikir. Beradab itu dalam arti begini, radionya tidak mati, industrinya tetap tumbuh di tengah himpitan digitalisasi ini, tapi musisinya juga tidak rugi. Contoh misalnya polanya itu bisa begini. Musisi A mengeluarkan single lagu baru, diputar oleh radio A. Nah, ini dianggap saja barter begitu. Kalau si musisi ini masang iklan di radio ini berapa? Nah, dia nggak usah bayar, dia potong dari royaltinya saja. Mungkin polanya sederhananya begitu. Ini lebih fair sehingga radio-radio itu tidak memiliki beban membayar royalti. Kita tahu radio, nafasnya itu, ruhnya itu adalah musik, selain informasi dan sajian lainnya. Rasanya tidak bisa membayangkan kita kalau musik itu nggak ada di radio gitu. Apa jadinya? Hampa aja begitu. Ya seperti mendengar kita ngobrol sekarang ini begitu kan, jadi kacau. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana aturan ini bisa membunuh radio-radio tadi itu. Radionya mati karena tidak mampu bertahan, karena biaya operasionalnya tidak cukup, dan bukan Presiden Jokowi langsung yang membunuhnya itu, tapi industrinya yang tidak hidup, tidak tumbuh dengan aturan tadi itu. Maka LMKN tampaknya perlu mengajak kelompok radio, pengusaha radio, musisi untuk diskusi bagaimana formulasi yang tepatnya. Agar musisi tidak rugi, industri radio juga hidup, tumbuh di Indonesia. Perbandingannya sederhana, di Aceh saja misalnya, tahun lalu itu lembaga penyiaran kita, TV dan radio itu jumlahnya 100 lebih, tahun ini tuh tinggal 89, anjlok gitu. Tidak mampu bertahan karena ceruk iklannya itu sudah sedikit, ceruk iklan sudah sebagian besar diambil oleh TV, sebagian besar diambil oleh media online. Radio, ya hanya orang-orang tertentu yang masih mendengarkannya dan jumlahnya juga tidak terlalu banyak lagi di era sekarang ini. Belum lagi berantem dengan YouTube yang menyajikan apa saja, berbagai bentuk konten yang ada gitu ya. Jadi aturan ini saya pikir lebih baik ditinjau ulang bagaimana spesifik untuk radio dan televisi. Itu yang ketiga. Yang keempat, apakah efektivitas aturan ini gitu. Misalnya bagaimana kita mengontrol seminar yang memutar lagu, konferensi yang memutar lagu, bus yang memutar lagu, pesawat yang memutar lagu. Siapa yang memastikan itu bisa dipungut dengan baik? Apakah kita harus membuat satuan tugas khusus, Satgasus? Nah, royalti untuk memastikan mereka itu bayar. Pelaksanaan seminar bayar kalau mutar lagu gitu. Ini kan menjadi tugas berat, beban berat dari LMKN untuk mencari formulasi yang tepat. Sehingga saya setuju musisi itu harus kita dukung, hak cipta itu juga harus kita hormati. Tapi formulasinya yang perlu kita cari yang tepat. Sehingga industri kecil ini tidak mati. Misalnya UMKM, itu kan ada kena tarif juga UMKM itu. UMKM ini kan modalnya kecil. Dia bayar royalti lagi kalau mutar musik gitu. Itu juga bagaimana formulasinya. LMKN makanya lembaga yang diamanahkan untuk ini harus benar-benar terbuka, diskusi baik-baik dengan seluruh stakeholder untuk menentukan royalti ini cara pungutnya bagaimana, jangan memberatkan seluruh sektor dan kita tentu mendukung hak cipta. Terakhir adalah untuk TV dan radio, saya pikir ini perlu tinjauan khusus dari LMKN dan secara spesifik mengajak teman-teman ini diskusi bagaimana formulasi yang baik. Sehingga industri radio dan televisi tumbuh di daerah, semakin tumbuh radio dan televisi di daerah, media tumbuh di daerah, informasi akan semakin beragam, hiburan juga semakin beragam untuk disajikan di seluruh tanah air, sehingga pada akhirnya adalah informasi kita semakin banyak, semakin beragam yang disajikan oleh lembaga penyiaran TV dan radio di Indonesia. Dan itu adalah ciri dari negara demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.